Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makfira Izania dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Ilmu Kesehatan Prodi Gizi. Saya di sini akan mempresentasikan tentang gizi buruk pada balita. Sebelumnya saya akan memberitahukan rundown acara di Satuan Acara Pendidikan Gizi Balita Gizi Buruk. Yang pertama dari pokok bahasan. Pokok bahasannya adalah gizi buruk. Bertepatan pada tanggal 9 November 2020, saya akan melaksanakan Satuan Acara Pendidikan Gizi Buruk melalui Zoom, melalui aplikasi Zoom Call, waktunya sekitar 20 menit. Sasarannya adalah warga Trogong RT 12 RW 7, petugasnya ahli gizi. Jadi apa sajakah yang akan dilakukan pada Satuan Acara Pendidikan Gizi? Yang pertama ada tujuan instruksional umum atau TIU. Setelah dilakukan penyuluhan warga Trogong RT 12 RW 7 dapat mengetahui apa itu gizi buruk. Terus yang kedua, tujuannya adalah setelah dilakukan penyuluhan, diharapkan warga Trogong RT 12 RW 7 dapat mengetahui pengertian gizi buruk. Yang kedua, warga Trogong RT 12 RW 7 dapat mengetahui penyebab dari gizi buruk. Yang ketiga, warga Trogong RT 12 RW 7 dapat mengetahui tanda dan gejala dari gizi buruk. Yang keempat, warga Trogong RT 12 RW 7 dapat mengetahui cara memantau gizi buruk. Yang kelima, warga Trogong RT 12 RW 7 dapat mengetahui penata laksanaan gizi buruk. Jadi apa saja yang akan saya sampaikan, yang saya presentasikan dilakukan pada Satuan Acara Pendidikan Gizi. Yang pertama ada materinya tentang pengertian dari gizi buruk itu seperti apa. Yang kedua, penyebab dari gizi buruk. Yang ketiga, tanda dan gejala dari gizi buruk. Yang keempatnya, cara pemantauan gizi buruk. Yang kelima, penata laksanaan gizi buruk. Metode yang saya akan lakukan adalah menyampaikan presentasi materi tentang gizi buruk dengan menggunakan slide PowerPoint, diskusinya melalui Zoom, tanya jawab, serta melakukan evaluasi terhadap audiens. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Izania dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, semester 5, Prodi Gizi. Dan saya di sini akan mempresentasikan tentang gizi buruk terhadap balita. Gizi buruk itu apa sih? Gizi buruk adalah status gizi yang didasarkan pada indeks berat badan menurut berat badan per umur yang merupakan padanan istilah underweight atau gizi kurang dan severely underweight atau gizi buruk. Balita disebut gizi buruk apabila indeks berat badan menurut BB per U kurang dari -3 standar deviasi menurut Kemenkes tahun 2011. Mengapa sih ibu-ibu di sini harus mengetahui gizi buruk pada balita itu penting? Karena permasalahan gizi di Indonesia perlu mendapatkan perhatian yang serius demi kelangsungan hidup anak balita yang pada akhirnya berpengaruh pula pada kelangsungan hidup bangsa. Karena gizi berkontribusi besar terhadap peningkatan sumber daya manusia itu sendiri. Biasanya anak-anak yang berumur di bawah 5 tahun adalah kelompok yang paling rentan untuk masalah gizi. Anak yang mengalami kurang gizi pada masa pembentukan otak, contohnya masa janin sampai dengan usia 2 tahun atau saat ini dikenal dengan 1000 hari pertama, akan memberikan pengaruh yang kurang baik bagi perkembangan fungsi otak yang sifatnya irreversibel dan berdampak jangka panjang. Permasalahan gizi kurang pada balita selama tahun 1994 sampai 2004 tidak banyak mengalami perubahan. Bahkan masalah gizi di Indonesia semakin kompleks dengan meningkatnya masalah kegemukan pada anak-anak selain permasalahan gizi yang sudah ada seperti BBLR, anak balita pendek, gizi kurang, anemia, dan GAKI. Berdasarkan hasil Riskesdas tahun 2010, hasil Riskesdas 2010 menunjukkan
besaran masalah gizi kurang adalah 17, nah bentar deh, ini masuk nggak suara dangdut? Masuk nih dikit-dikit. Kayak Masuk, dangong. masuk nggak? Enggak. Bentar, dia lagi Udah nggak jalan ada. nih ke rumah gue, kesel banget dah. Udah nggak ada, Mi. Oke, sip. Oke, lanjut. Oke, mulai ya. Berdasarkan hasil Riskesdas tahun 2010, hasil Riskesdas 2010 menunjukkan besaran masalah gizi kurang adalah 17,9%, kategori pendeknya 35,6%, dan kurus 13,3%. Angka ini terdistribusi secara tidak merata di seluruh wilayah Indonesia, bila dibandingkan dengan hasil Riskesdas tahun 2007, menunjukkan adanya sedikit penurunan prevalensi gizi kurang pada balita, yaitu sebesar 0,5%, dari 18,4% selama kurun waktu 3 tahun. Meskipun menurun, tetapi prevalensi tersebut masih di atas target rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2010 sampai 2014, yaitu 15%, dan Millennium Development Goals pada 2015 yaitu 15,5%. Di sini ibu-ibu perlu mengetahui ya apa aja penyebab gizi buruk. Yang pertama itu dari konsumsi zat gizinya sendiri. Jadi konsumsi zat gizi yang kurang nih dapat menyebabkan keterlambatan pertumbuhan badan dan keterlambatan perkembangan otak, serta dapat pula terjadinya penurunan atau rendahnya daya tahan tubuh terhadap penyakit infeksi. Yang kedua, penyakit infeksi. Infeksi dan kekurangan gizi selalu berhubungan erat. Infeksi pada anak-anak yang malnutrisi contohnya. Sebagian besar disebabkan kerusakan fungsi kekebalan tubuh, produksi kekebalan tubuh yang terbatas, dan atau kapasitas fungsional berkurang dari semua komponen seluler dari sistem kekebalan tubuh pada penderita malnutrisi. Yang ketiga ada pengetahuan ibu tentang gizi dan kesehatan. Jadi kurangnya pengetahuan tentang pengetahuan ibu sendiri nih bisa mempengaruhi gizi dan kesehatan pola asuh anak. Pola asuh makan adalah hal yang terpenting juga nih ibu-ibu harus diperhatikan ya. Yang pertama itu praktik-praktik pengasuhan yang diterapkan ibu pada anak balita yang berkaitan dengan cara dan situasi makan. Pola asuh yang baik dari ibu juga akan memberikan kontribusi yang besar pada pertumbuhan dan perkembangan balita, sehingga akan menurunkan angka kejadian gangguan gizi, dan begitu sebaliknya. Untuk sanitasi lingkungan termasuk faktor tidak langsung ya yang mempengaruhi status gizi. Gizi buruk dan infeksi kedua-duanya bermula dari kemiskinan dan lingkungan yang tidak sehat dengan sanitasi buruk. Tingkat pendapatan. Keluarga dengan status ekonomi menengah ke bawah memungkinkan konsumsi pangan dan gizi, terutama pada balita rendah, dan hal ini mempengaruhi status gizi pada anak balita. Balita yang mempunyai orang tua dengan tingkat pendapatan kurang memiliki resiko 4 kali lebih besar menderita status gizi kurang dibandingkan dengan balita yang memiliki orang tua dengan tingkat pendapatan cukup. Selanjutnya ada dari ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan juga merupakan masalah gizi yang sering muncul berkaitan dengan masalah kekurangan pangan. Salah satu timbulnya akibat masalah ketahanan pangan di tingkat rumah tangga yaitu kemampuan rumah tangga memperoleh makanan untuk semua anggotanya. Jumlah anggota keluarga, anak yang tumbuh dalam keluarga miskin paling rawan terhadap kurang gizi. Apabila anggota keluarga bertambah, maka pangan untuk setiap anak itu juga berkurang. Asupan makanan yang tidak adekuat merupakan salah satu penyebab langsungnya, karena dapat menimbulkan manifestasi berupa penurunan berat badan atau terhambat pertumbuhan pada anak. Oleh sebab itu, jumlah anak merupakan faktor yang turut menentukan adanya status gizi balita. Sosial budaya juga sangat mempengaruhi seseorang dalam menentukan apa yang akan dimakan, bagaimana pengolahannya, persiapannya, dan penyajiannya, serta untuk siapa dan dalam kondisi bagaimana nih pangan tersebut dikonsumsi. Kita lanjut ke tanda dan gejala gizi buruk ya ibu-ibu. Yang pertama itu ada marasmus. Marasmus tuh kayak gimana sih ciri-cirinya?
Marasmus itu biasanya disebabkan karena asupan kalorinya yang tidak cukup. Marasmus sering sekali terjadi pada bayi di bawah 12 bulan. Pada kasus marasmus, ciri-cirinya anak terlihat kurus kering, sehingga wajahnya seperti orang tua, kulitnya keriput, cengeng, rewel, meskipun setelah makan, tapi tetap cengeng gitu, Bu. Perutnya cekung, rambutnya tipis, kusam, tulang iganya tampak jelas, dan keriput. Ada juga kwashiorkor. Kwashiorkor itu apa sih? Kwashiorkor adalah salah satu bentuk malnutrisi protein yang berat disebabkan oleh asupan karbohidratnya yang normal atau tinggi, namun asupan proteinnya itu kurang banget. Beberapa tanda khususnya nih Bu, ciri-cirinya. Yang pertama, rambut berubah menjadi warna kemerahan. Terus tipis, mudah rontok. Apabila rambutnya awalnya keriting nih, jadi lurus, kulitnya tampak pucat, dan biasanya disertai anemia. Terjadi dispigmentasi dikarenakan habisnya cadangan energi atau protein. Yang terakhir ada marasmus kwashiorkor. Marasmus kwashiorkor merupakan makanan sehari-harinya itu tidak cukup mengandung protein dan energi saja untuk pertumbuhan normal. Pada penderita BB di bawah 60% dari normal memperlihatkan tanda-tanda kwashiorkor seperti ada pembengkakan, kelainan rambut, kelainan kulit, serta kelainan biokimia lainnya. Ini merupakan salah satu balita yang mengidap kwashiorkor serta marasmus ya Ibu, yang tadi saya kasih tahu ciri-cirinya seperti apa aja. Bagaimana sih cara pemantauan gizi buruk? Yang pertama, kita ada survei konsumsi pangan atau surkom. Surkom pangan itu ada dua macam, yaitu secara kualitatif dan kuantitatif. Penilaian asupan secara kualitatif, contohnya kayak food frekuensi, dietary history, dan food list, metode telepon juga bisa. Metode kualitatif biasanya untuk mengetahui frekuensi makan, frekuensi konsumsi menurut jenis bahan makanan, dan menggali informasi tentang kebiasaan makan, serta cara-cara memperoleh bahan makanan tersebut. Selanjutnya ada pemeriksaan biokimia. Pemeriksaan biokimia diuji secara laboratoris, dilakukan pada berbagai jaringan tubuh. Jaringan yang digunakan ada darah, urin, tinja, dan beberapa jaringan tubuh lain seperti hati dan otot. Ada juga pemeriksaan klinis. Pemeriksaan klinis merupakan cara penilaian status gizi berdasarkan perubahan yang terjadi yang berhubungan erat dengan kekurangan maupun kelebihan asupan zat gizi. Ada juga pemeriksaan antropometri. Salah satu metode untuk mengukur status gizi masyarakat adalah ukuran antropometri. Hasil pengukuran antropometri mencerminkan status gizi anak yang dapat digolongkan menjadi status gizi baik, kurang, atau buruk. Parameter antropometri merupakan dasar dari penilaian status gizi. Kombinasi antara beberapa parameter disebut indeks antropometri. Beberapa indeks antropometri yang sering digunakan yaitu yang pertama ada BB/U, berat badan anak dicapai pada umur tertentu. Yang kedua ada TB/U, menurut umur adalah tinggi badan anak yang dicapai pada umur tertentu. Tinggi badan merupakan antropometri yang menggambarkan keadaan pertumbuhan skeletal. Dan yang terakhir adalah BB/TB. BB/TB berat badan menurut tinggi badan. Ukuran antropometri yang terbaik adalah menggunakan BB atau TB, atau BB/PB, berat badan menurut panjang badan, karena dapat menggambarkan status gizi saat ini dengan lebih sensitif dan spesifik. Jadi apa sih yang harus kita lakukan untuk menurunkan tingkat gizi buruk pada balita? Yang pertama, memperkuat peran serta masyarakat nih dalam pembinaan gizi masyarakat melalui posyandu. Kita penilaian konsultasi, melakukan konsultasi ke publik melalui posyandu, memberlakukan standar pertumbuhan anak Indonesia, menerapkan standar pemberian makanan kepada bayi dan anak, meneruskan suplementasi gizi pada balita, remaja, ibu hamil, ibu nifas, terus juga pemulihan diberikan pada anak gizi kurang dan ibu hamil, serta KEK.
Sedangkan strategi operasional pembinaan gizi masyarakat bisa melalui meningkatkan pendidikan gizi masyarakat melalui penyediaan materi dan kampanye, memenuhi obat program gizi terutama kapsul vitamin A, tablet tambah darah, tablet FE, mineral mix melalui optimalisasi sumber daya pusat dan daerah, meningkatkan kemampuan dan keterampilan petugas dalam pemantauan pertumbuhan, konseling menyusui, bagaimana MPASI dengan baik dan benar. Dan bagaimana sih mencegah anak nih ibu-ibu ya, agar tidak terjangkit masalah gizi kurang, agar anak tidak mengalami kurang gizi, maka orang tua tuh biasanya harus berusaha keras, bersikeras untuk memenuhi nutrisi yang seimbang. Masa pertumbuhan anak kan sangat bergantung kepada apa yang ia makan ya. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Oleh sebab itu, berikanlah makanan kepada anak yang mempunyai gizi seimbang. Yang pertama, memberikan buah dan sayur. Terus yang kedua, memberikan makanan yang punya sumber karbohidrat seperti kentang, roti, nasi, dan sereal. Memberikan makanan yang punya sumber protein seperti daging, telur, ikan, dan kacang-kacangan. Memberikan asupan vitamin dari susu dan produk turunannya. Selain memberikan makanan yang sehat dan bergizi, tak lupa anak juga harus melakukan aktivitas di luar ruangan ya Bu ya, di luar rumah, seperti olahraga atau aktivitas bermain dengan teman-teman sebayanya. Berikan juga imunisasi atau vaksin sesuai jadwal atau rekomendasi yang diberikan oleh Kemenkes atau provinsi setempat agar anak tidak mudah terserang penyakit infeksi. Ya, sekian Ibu presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa dapat diterima oleh Ibu-Ibu semuanya apa yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin ditanyakan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ada yang ingin ditanyakan Ibu-Ibu? Tidak ada, Bu. Oke, baik. Kalau begitu, saya akan memberikan pertanyaan ya kepada Ibu-Ibu sekalian. Soal pertama kepada Ibu Alivia Rasya. Biasanya umur berapa sih Bu anak-anak yang terkena atau terjangkit gizi buruk? Iya, Ibu. Biasanya tuh sekitar umur 5 tahun, Bu, kalau nggak salah. Oke, baik ya Bu. Sudah benar, sudah tepat sekali jawaban Ibu Alivia Rasya. Terima kasih atas jawaban. Pertanyaan selanjutnya saya ingin bertanya kepada Ibu Almira Atifah. Apa sih Bu yang dimaksud dengan gizi buruk? Dari sini ada status gizi yang didasarkan pada indeks berat badan menurut umur BB/U, yang dimana merupakan padanan istilah underweight, gizi kurang, dan severely underweight, yang dimana itu namanya gizi buruk. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya, sudah tepat sekali ya. Jadi pada indeks berat badan menurut umur atau BB/U yang disebut juga bisa disebut juga underweight. Oke, untuk soal berikutnya saya akan bertanya kepada Ibu Dewi Alfiatur. Iya, Ibu. Bisa tolong dijelaskan apa saja ya Bu ya penyebab dari gizi buruk itu? Tadi yang pertama ada konsumsi zat gizi, yang kedua penyakit infeksi, yang ketiga pengetahuan ibu tentang gizi dan kesehatan, selanjutnya ada pendidikan ibu, pola asuh anak, dan terakhir ada sanitasi. Baik Ibu. Berikut saya tambahkan ya, ada tingkat pendapatan juga, ketersediaan pangan, jumlah anggota keluarga, dan sosial budaya juga merupakan penyebab dari gizi buruk. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Yang selanjutnya saya akan bertanya kepada Ibu Dea. Iya, Bu. Bisa tolong dijelaskan kembali Ibu, ciri-ciri dari marasmus itu seperti apa ya? Baik, yang saya tahu, anaknya itu nanti terlihat kurus, wajahnya seperti orang tua, kulitnya keriput, cengeng dan rewel, perutnya cekung, rambutnya tipis, tulang iganya nampak jelas, dan pantatnya kendur, Bu.
Ya, betul sekali, Ibu. Sudah tepat sekali ya jawaban dari Ibu Dea. Terima kasih atas jawabannya. Bertanya kepada Ibu Ayu ya, Ibu. Iya, Ibu. Bisa tolong dijelaskan kembali, Ibu, kepada kami semua, ciri-ciri dari kwashiorkor itu seperti apa ya? Ciri-ciri kwashiorkor itu yang tadi ada rambut. Rambutnya berubah jadi warna kemerahan atau abu-abu. Terus jadi menipis dan mudah rontok. Apabila rambutnya keriting itu bisa jadi lurus. Terus kulitnya pucat, biasanya disertai anemia. Terjadi dispigmentasi karena habisnya cadangan energi atau protein. Di atas jawabannya sudah tepat sekali ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan, Ibu? Ya, Ibu. Ataukah apa yang dari paparan saya Nggak sudah ada. jelas? Sudah cukup, Ya, Bu. Ibu sudah cukup Jelas, Bu. Baik, Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih atas waktu luangnya sudah menyempatkan hadir untuk mendengarkan saya menjelaskan pengertian dari gizi buruk itu apa, bagaimana terjadinya, dan kita harus bagaimana pada anak-anak kita sendiri ya, penanggulangannya bagaimana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara tidak langsung, saya melakukan konseling gizi terhadap warga RT 12 RW 7 tentang bagaimana penyuluhan tentang gizi buruk terhadap balita, bagaimana penanggulangannya. Dan yang dimaksud dari konseling gizi adalah konseling adalah suatu proses komunikasi interpersonal atau dua arah antara konselor dan klien untuk membantu klien mengatasi dan membuat keputusan yang benar dalam mengatasi masalah gizi yang dihadapi. Tujuan konseling adalah membantu klien dalam upaya mengubah perilaku yang berkaitan dengan gizi sehingga masalahnya dapat teratasi. Perilaku yang diubah meliputi ranah pengetahuan, ranah sikap, dan ramah keterampilan. Menurut Supariasa tahun 2011. Apa saja yang akan dilakukan pada satuan acara pendidikan gizi? Yang terakhir adanya evaluasi. Evaluasi terstruktur. Poin pertama, warga Trogong RT 12 RW 7 ikut dalam kegiatan penyuluhan. Yang kedua, penyelenggaraan penyuluhan dilakukan di Posyandu, atau dalam hal ini saya melakukan video call lewat Zoom, aplikasi Zoom. Yang kedua adalah evaluasi proses. Warga Trogong RT 12 RW 7 antusias terhadap materi penyuluhan. Warga Trogong RT 12 RW 7 terlihat langsung dalam kegiatan penyuluhan, atau dalam hal ini saya menggunakan video call lewat Zoom, lewat online. Yang terakhir ada evaluasi hasil. Dalam poin pertama, disebutkan 80% warga Trogong RT 12 RW 7 mampu menjelaskan pengertian gizi buruk, 75% warga Trogong RT 12 RW 7 mampu menyebutkan penyebab gizi buruk, 75% warga Trogong RT 12 RW 7 mampu menyebutkan tanda dan gejala gizi buruk, 70% warga Trogong RT 12 RW 7 mampu menyebutkan pemantauan gizi buruk, dan yang terakhir adalah 75% warga Trogong RT 12 RW 7 mampu menyebutkan penata laksanaan gizi buruk. Setelah saya memberikan paparan apa yang termasuk dari gizi buruk, ciri-ciri gizi buruk, dan bagaimana penanggulangannya terhadap balita, saya memberikan beberapa soal atau disebut juga dengan evaluasi terhadap audiens. Sebelum lanjut ke soal, dengan beberapa yang saya jelaskan nantinya, saya akan memberitahukan apakah pengertian dari evaluasi itu tersebut. Evaluasi merupakan saduran dari bahasa Inggris atau evaluation yang diartikan sebagai penaksiran atau penilaian. Menurut Nur Kayanana, tahun 1983 menyatakan bahwa evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan berkenaan dengan proses untuk menentukan nilai dari suatu hal. Sementara, menurut Raka Joni tahun 1975 menjelaskan bahwa evaluasi adalah proses untuk mempertimbangkan sesuatu barang, hal, atau gejala dengan mempertimbangkan
beragam faktor yang kemudian disebut value judgmental. Maka dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah proses menentukan nilai untuk suatu hal atau objek yang berdasarkan pada acuan-acuan tertentu untuk menentukan tujuan tertentu. Serta apakah tujuan dari evaluasi mengetahui tingkat penguasaan seseorang terhadap kompetensi yang sudah ditetapkan berdasarkan standar dan kebutuhan organisasi. Dalam hal ini, saya menjelaskan tentang satuan pendidikan acara gizi, tentang konsultasi pendidikan gizi, mencakup masalah atau memberitahukan masalah tentang gizi buruk pada balita. Dan tujuan dari evaluasi merupakan mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi sehingga dapat dilakukan diagnosis serta memberikan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan objek evaluasi. Berikut adalah beberapa pertanyaan yang saya siapkan kepada beberapa audiens. Yang pertama adalah, apakah yang dimaksud dengan gizi buruk? Yang kedua, umur berapakah biasanya anak menderita gizi buruk? Yang ketiga, apa sajakah penyebab gizi buruk? Yang keempat, apa sajakah ciri-ciri dari marasmus? Yang kelima, apa sajakah ciri-ciri dari kwashiorkor? Menurut Ibu Amira Atifah, yang dimaksud dengan gizi buruk adalah status gizi yang didasarkan pada indeks berat badan menurut umur atau BB/U yang merupakan padanan istilah underweight gizi kurang dan severely underweight atau gizi buruk. Sudah tepat berdasarkan apa yang telah saya jelaskan. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya menuju kepada audiens yang bernama Ibu Alivia Rasha. Saya bertanya, umur berapakah biasanya anak menderita gizi buruk? Dan Ibu Alivia Rasha menjawab, biasanya di bawah usia 5 tahun. Dan itu merupakan jawaban yang tepat dari apa yang sudah saya jelaskan. Yang ketiga, apa sajakah penyebab gizi buruk? Saya bertanya kepada Ibu Dewi Alfiatur. Menurut penjelasannya beliau, konsumsi zat gizi, penyakit infeksi, pengetahuan ibu tentang gizi, pendidikan ibu, pola asuh anak, hygiene dan sanitasi merupakan penyebab dari gizi buruk. Yang keempat, ciri-ciri marasmus, saya berikan pertanyaan kepada Ibu Dea Dwi Lestari. Menurut Ibu Dea, marasmus adalah anak terlihat kurus kering sehingga wajah seperti orang tua, kulit keriput, cengeng dan rewel, perut cekung, rambut tipis jarang dan kusam, tulang iga tampak jelas, keriput, serta pantat kendur. Yang kelima, yang terakhir saya bertanya kepada Ibu Ayu, apa sajakah ciri-ciri dari kwashiorkor? Menurut Ibu Ayu, kwashiorkor memiliki ciri-ciri rambut berubah menjadi warna kemerahan atau abu-abu, menipis dan mudah rontok, rambut keriting menjadi lurus, kulit tampak pucat disertai anemia. Dari 5 soal yang saya berikan, dari 5 evaluasi yang saya berikan, audiens di sini menjawab benar semua pertanyaan yang sudah saya berikan, dan menurut saya konsultasi pendidikan gizi yang sudah saya berikan sudah cukup lumayan jelas bagi audiens. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.